Bai Feng datang di depan Lin Tian, dan setelah berhenti sejenak, dia bertanya dengan senyum penasaran, bolehkah saya tahu siapa tuan adik laki-laki itu? Menguasai. Itu benar. Kalau tidak, bagaimana adik laki-laki bisa tahu banyak tentang itu? Selanjutnya, bagaimana dia bisa menjadi apoteker? Bai Feng menatap Lin Tian dengan curiga. Namun, Lin Tian tersenyum, saya tidak memiliki master. Adapun mengapa saya tahu begitu banyak, hanya saja saya telah membaca banyak buku dan belajar banyak hal. Bai Feng bertanya dengan ragu, guru pencari gunung, yang sudah lama hilang, buku macam apa yang bisa kamu baca tentang itu? Beberapa buku kuno dari 10.000 tahun yang lalu. Lin Tian tersenyum santai. Bai Feng tahu bahwa Lin Tian tidak mau mengatakannya di depan umum, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, adik kecil itu, bahan obat apa yang kamu inginkan? Namun, Lin Tian tersenyum dengan tangan di belakang punggung, bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pembangunan pondasi. Mendengar itu, Bai Feng terkejut, saudaraku, kamu juga tahu kipil. Tian Bing juga kaget. Setelah semua, kipil bisa menembus spirit ki, terutama selama pertempuran. Akibatnya, pil ki semacam ini lebih berharga daripada foundation building pil, membuatnya lebih sulit untuk disempurnakan, dan tidak ada seorang pun di Medicine City yang mengetahuinya. Lin Tian tidak peduli dengan keterkejutannya dan tertawa, ya. Bai Feng menatap Lin Tian dengan penuh semangat, adik laki-laki, bagaimana dengan ini, jika Anda memiliki bahan yang Anda inginkan, beritahu saya kapan saja, saya akan memberikannya kepada Anda, dan itu bahkan tidak dianggap sebagai bahan, tetapi setelah Anda menyempurnakannya, beri saya 10%, oke? Mendengar itu, Tian Bing tercengang, lagi pula bahan obat yang digunakan untuk meramu pil sangat berharga, tapi sekarang Bai Feng sebenarnya tidak membutuhkan bahannya. Faktanya, Lin Tian tahu bahwa pil halus apapun akan jauh lebih mahal daripada bahannya. Ini juga alasan mengapa Bai Feng berani berjudi. Tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, apakah kamu tidak takut saya akan gagal? Namun, Bai Feng mengelus janggutnya dan tertawa, jika saya gagal, saya akan kehilangan paling banyak 1 porsi dari uang ramuan, tetapi jika saya berhasil, saya akan memiliki setidaknya 1 dari setiap batch, yang akan beberapa kali lebih mahal daripada ramuan, bukan? Lin Tian tertawa, tenang, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Bai Feng sangat gembira, dan segera memerintahkan Bai Yu, cepat siapkan kamar untuk 3 tamu terhormat, tidak ada yang diizinkan mengganggunya, apakah kamu mengerti? Ya Pak. Setelah itu, Bai Feng meminta Lin Tian untuk mengeluarkan formula pil dan dia mengirim orang untuk mengambil bahan-bahan untuk Lin Tian. Tian Bing tidak pernah berpikir bahwa Lin Tian akan menjadi tamu kehormatan di keluarga Bai dengan begitu mudah. Ketika keluarga Bai selesai, Bai Yu berlari ke aula utama dan menatap Bai Feng dengan bingung, Patriark, bukankah ini terlalu merugi? Kalah? Itu benar, 1 porsi obat kipils. Saya menghitung bahwa itu akan menelan biaya 5 juta batu roh tingkat bawah, dan jika gagal, saya akan kehilangan 5 juta. Pada saat itu, saya bahkan akan ditertawakan lagi. Bai Yu sedikit khawatir. Bai Feng sedikit khawatir disebutkan, tetapi dia dengan cepat menenangkan dirinya dan berkata, saya tidak tahan berpisah dengan anak saya tidak bisa menahan serigala saya. Selain itu, jika dia benar-benar berhasil memperbaikinya, itu berarti dia adalah seorang alkemis yang menakutkan. Bai Yu tiba-tiba menyadari, sementara pada saat yang sama, seorang penjaga berlari dengan penuh semangat, Patriark, ada kabar baik. Bai Feng memandang penjaga yang masuk dan bertanya, ada apa? Penjaga dengan cepat melaporkan, hari ini, seseorang mengatakan bahwa toko 100 Raja Obat Keluarga Yao memiliki beberapa barang palsu, jadi semua orang memeriksa dan mengetahuinya, dan memang, ada banyak barang palsu. Tidak hanya itu, toko cabang lain juga telah menemukan barang palsu, dan sekarang banyak orang mencari keluarga Yao untuk menagih hutang, dan semua toko di keluarga Yao juga tutup, katakan bahwa mereka telah memeriksa diri mereka sendiri. Begitu dia mengatakan itu, Bai Yu sangat gembira. Selamat Patriark, kami telah mengambil kesempatan untuk menyatukan apotek Medicine City. Tuan keluarga Bai juga terkejut, wajahnya penuh kegembiraan, setelah bertarung selama beberapa ratus tahun, mungkinkah surga akhirnya memberi kita kesempatan? Itu benar, aku tidak tahu siapa orang itu, tapi dia sebenarnya bisa mengenali pemalsuan keluarga Yao. Kirim seseorang untuk menyelidiki. Tuan keluarga Bai sangat gembira. Iya. Bai Yu segera pergi untuk sibuk, sementara tuan keluarga Bai bergegas untuk mendapatkan lebih banyak orang dan bahan-bahan untuk semua apotek di keluarga Bai. Orang-orang yang datang ke kota pengobatan, karena mereka telah kehilangan semua kepercayaan pada keluarga Yao, semua lari ke keluarga Bai, dan berita itu menyebar ke keluarga Yao. Di keluarga Yao, dia membalik langit, dan seorang pria paruh baya bahkan melemparkan barang-barang, dan pada akhirnya, memelototi obat berjalan yang berlutut di samping. Bicaralah, siapa yang kamu sakiti, mengapa kamu menyebabkan masalah seperti itu?
Berjalan narkoba tidak berpikir bahwa itu dialah yang menarik mereka, dan bahkan tergagap, bocah itu adalah anggota klan kecil. Jika Anda tidak mempercayai saya, tanyakan pada Nona Lin, dia adalah murid penegak hukum sekte dalam dari sekte Tianyang. Mendengar bahwa itu adalah murid penegak hukum, tuan keluarga Yao, orang bernama Yaoran ini, sedikit sopan dan bertanya kepada Lin Shan, Nona Lin, siapa anak laki-laki itu? Mengapa ketika dia pergi ke toko saya, semua toko memiliki barang palsu? Lin Shan tidak tahu mengapa, tapi dia tidak lupa memercikkan air kotor ke wajahnya. Bocah ini menargetkan saya di mana-mana. Hari ini, Pillmaster akan berbicara beberapa patah kata untukku, dan dia akan memaksa keluarga Yao keluar dari Medicine City. Apa? Sangat sombong? Ketika Yoran mendengar ini, dia langsung marah. Bagaimanapun, keluarga Yao masih seorang tiran lokal. Obat berjalan yang berlutut menambahkan bahan bakar ke api, itu benar. Bocah itu mengatakan bahwa itu keluarga Yao kita adalah sampah dan dia ingin kita jatuh. Yaoran mendengus, keluarga Yaoku telah mampu berdiri di kota pengobatan selama bertahun-tahun, apakah dia benar-benar berpikir kita tidak memiliki keterampilan atau dukungan apapun? Ayah, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Berjalan narkoba tahu bahwa selama ayahnya bergerak, wali kota akan memberinya wajah. Mata Yaoran berkedip dengan cahaya aneh, dan dia berkata, pergi, cari dia di seluruh kota, lalu tangkap dia di sini. Mari kita lihat latar belakang seperti apa yang dia miliki. Ya Pak. Pada saat ini, sekelompok pelayan berlari keluar. Yaoran melihat obat yang berlutut berjalan dan menatapnya. Mengapa kamu tidak membawa Nona Lin dan murid-murid sekte Tianyang untuk beristirahat? Obat berjalan segera berdiri dan pergi bersama Lin Shan. Ketika dia kembali ke kamarnya, obat berjalan dipenuhi dengan kepercayaan diri lagi, dan tertawa dengan arogan, lihat itu? Anak ini pasti sudah mati. Apakah ayahmu benar-benar baik-baik saja? Lin Shan tiba-tiba memiliki sedikit kekhawatiran dan bertanya. Drake Walking berkata dengan bangga, jangan khawatir, selama ayahku keluar, kita bisa menangkap siapapun. Di mana wali kota? Jangan khawatir, ayahku akan membujuknya nanti. Berjalan dengan narkoba sama sekali tidak nyaman, tetapi Lin Shan merasa lega, kalau begitu mari kita tunggu kabar baik keluargamu. Tapi 1 jam kemudian, seorang penjaga memanggil obat bius berjalan dan Lin Shan ke aula besar bersama-sama, menyebabkan Yaoran meledak marah. Ini sebenarnya seseorang dari keluarga Bai. Keluarga Bai, berjalan narkoba sedikit terkejut, tetapi Yaoran mendengus, beberapa orang mengatakan bahwa mereka pergi ke keluarga Bai dan tidak pernah keluar lagi, bagaimana menurutmu? Ekspresi berjalan narkoba segera berubah, tetapi Lin Shan tidak mengerti, keluarga Bai ini, latar belakang seperti apa yang dia miliki? Keluarga Bai ini sama dengan keluarga Yao kami, yang disebut dua keluarga terkuat di kota pengobatan. Selanjutnya, wali kota harus melihat wajah mereka, dan tidak berani menyentuh mereka, kalau tidak kita akan membunuh mereka sejak lama. Jadi maksudmu, kita tidak bisa menangkap anak itu? Lin Shan segera melampiaskan amarahnya dan berkata. Berjalan narkoba memandang Yaoran yang sedih, ayah, apakah kita benar-benar akan diganggu seperti ini? Dan kemudian menunggu keluarga Bai menduduki kota pengobatan? Anda berharap? Pergi, ayo pergi ke keluarga Bai untuk menjemputnya. Yaoran tahu bahwa dia harus memaksakan alisnya saat ini. Jika dia tidak menyerang, hasilnya adalah tidak ada yang memperhatikan toko-toko keluarga Yao lagi. Melihat itu, berjalan narkoba dan Lin Shan sangat gembira, dan dengan cepat mengikuti Yaoran ke keluarga Bai. Yaoran membawa orang ke keluarga Bai dan bahkan membuat satu set persiapan lagi, yaitu mengundang wali kota juga. Awalnya, karena obat palsu, keluarga Yao dikenal di seluruh kota. Selanjutnya, Yaoran telah mengundang wali kota ke keluarga Bai, membuat semua orang penasaran apakah perseteruan antara kedua keluarga telah pecah. Sementara orang luar tidak akan tahu apa yang sedang terjadi di kediaman keluarga Bai, Yaoran memimpin wali kota untuk segera bergegas ke istana untuk bertukar pikiran dengan mereka. Secara alami, keluarga Bai tidak berani menghentikan mereka dalam perjalanan ke sana. Akibatnya, Yaoran dan kelompoknya langsung tiba di halaman, sementara Bai Yu berdiri di depan aula dan berbicara dengan nada berat, Wali kota, bolehkah saya tahu apa yang Anda lakukan? Wali kota tampak seperti pria paruh baya. Selain itu, pakaian binatang yang dia kenakan bertatahkan banyak batu, menyebabkan seluruh pakaian binatang terlihat berwarna-warni dan mempesona, tetapi dia memiliki senyum di wajahnya saat dia berkata, Tuan keluarga Yao mengatakan bahwa itu keluarga Bai Anda telah menjebak mereka. Jadi, saya datang untuk melihatnya, dan memutuskan siapa yang harus menjadi hakim. Membingkai mereka. Bai Yu mengerutkan kening, dia merasa ada sesuatu yang salah, dan kemudian Bai Feng berjalan keluar dari aula. Wali kota 1000, apakah menurutmu obat palsu keluarga Yao ini dilakukan oleh keluarga Baiku? Wajah Bai Feng cemberut, sedikit marah. Wan Luo adalah wali kota, tingkat kultivasi di lingkaran besar tahap Aurous Core, hanya selangkah lagi dari tahap Naschen Soul. Namun,
Dia tahu bahwa itu keluarga Bai dijaga oleh ahli panggung Yuanying, jadi dia hanya bisa tersenyum sopan dan berkata, Tuan keluarga Bai, Tuan keluarga Yao yang mengatakannya, bukan aku yang mengatakannya. Wan Luo memiliki senyum di wajahnya saat dia menatap Bai Feng seperti rubah tua, tapi dia diam-diam menghela nafas dalam hatinya, kedua keluarga ini, kapan aku bisa berhenti? Biarkan aku berlatih lebih keras. Adapun Bai Feng, dia memandang Yaoran yang mengancam dan tertawa, keluarga Yao Anda menjual obat palsu, dan Anda ingin saya berunding dengan Anda. Apa? Apakah Anda mencoba memberitahu seluruh kota bahwa kami memfitnah Anda? Atau apa? Yaoran dengan marah mengeluarkan gulungan gambar, dan gambar di atasnya menunjukkan Lin Tian. Yaoran menunjuk ke arahnya dan berkata dengan agresif, apakah dia bahkan milikmu? Dia memang tamu terhormat di manorku, tapi apa hubungannya dengan keluarga baikku? Bai Feng tidak bisa menahannya dan tertawa, dan Yaoran mendengus, selama dia pergi ke tokoku akan memproduksi obat palsu, jadi aku curiga dialah yang menyebabkan masalah. Bai Feng dan Bai Yu tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Tian akan menjadi orang yang menyebabkan semua masalah ini, tetapi Bai Feng sebenarnya berdiri di sisi Lin Tian, dan dia bahkan tersenyum padanya, Tuan keluarga Yao, menurutmu apakah dia memiliki kemampuan seperti itu? Bawa dia ke sini. Saya ingin menghadapinya. Yaoran tersentak, tapi Bai Feng menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa keluar sekarang. Sepertinya dia benar-benar milikmu. Yaoran segera mulai membuat keributan dan melihat ke arah Wan Luo, wali kota 1000, kamu juga pernah melihatnya, tuan keluarga Bai ini tidak ingin menyerahkan bocah itu. Wan Luo menarik napas dalam-dalam dan menatap Bai Feng tanpa daya, tuan keluarga Bai, mengapa kamu tidak membiarkan dia keluar sebentar untuk menghadapinya? Bai Feng berubah serius, sementara obat berjalan menoleh ke Lin Shan dan tertawa, lihat, dengan ayahku dan wali kota keluar, tuan keluarga Bai ini harus dengan patuh membiarkan anak itu keluar. Namun, setelah Bai Feng memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya, 10.000 wali kota, pasti tidak bisa. Tidak bisa? Apa maksudmu? Wan Luo mulai marah, tetapi Yaoran terus menambahkan bahan bakar ke api, wali kota Wan, tuan keluarga Bai ini bahkan tidak menatapmu. Kata-kata ini menusuk telinga, dan Wan Luo juga mengatakannya sambil berdiri, jadi dia mengatakannya dengan serius, Tuan keluarga Bai, saya memiliki niat baik untuk berdebat dengan Anda tidak dapat membuat masalah seperti ini. Aku tidak menimbulkan masalah, tapi aku benar-benar tidak bisa membuatnya keluar sekarang. Bai Feng memiliki ekspresi tak berdaya. Kalau begitu beri aku alasan. Saya ingin melihat apakah anak ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, atau seseorang yang bisa terbang melintasi langit dan bumi. Wan Luo sedikit marah. Yaoran di sisi lain, mengejek, anak itu hanya di tingkat ke-8 Ki Refinement, kemampuan apa yang bisa dia miliki untuk terbang di langit dan melarikan diri ke tanah? Wan Luo menatap Bai Feng, menunggu jawabannya, menimbang apakah dia harus mencoba atau tidak, tetapi Bai Feng berkata sambil berpikir, dia meramu pil, jika kamu mengganggunya, dan menyebabkan dia gagal, maka aku akan menderita kerugian besar. Dan mereka bahkan akan menyinggung perasaannya. Penempaan pil? Haha. Hanya anak itu yang tahu cara memonikan pil? Apakah Anda ditipu olehnya? Lin Shan, yang berada di samping, langsung tertawa terbahak-bahak, karena dia telah berada di keluarga Lin sejak kecil, dan dia tahu betul tentang latar belakang Lin Tian. Ini adalah... Bai Feng memandang Lin Shan dengan rasa ingin tahu, sementara obat yang berjalan tertawa sinis, tuan keluarga Bai, dia berasal dari keluarga Lin kota Tianyang, dan juga sepupu muda bocah itu. Dia tahu latar belakang bocah itu dengan sangat jelas. Bai Feng terkejut, dia memandang Bai Yu, tetapi Bai Yu sedikit khawatir, Patriark, apakah kita tertipu? Wan Luo menatap Bai Feng dan bertanya, Tuan keluarga Bai, kamu juga mendengarnya. Bocah itu mungkin telah berbohong padamu. Ini. Bai Feng tidak tahu harus berbuat apa, tetapi pada saat ini, suara menghina datang dari koridor, sekelompok orang bodoh. Orang yang berbicara adalah Tian Bing, dan dia memiliki Lin Tian sebagai pendukungnya, jadi dia harus menunjukkan kekuatan, tetapi dia panik jauh di dalam hatinya, karena dia tidak tahu apakah Lin Tian telah berhasil atau tidak. Pada saat yang sama, wajah mereka agak pucat dan dahi mereka berkeringat. Tidak hanya itu, Lin Tian juga bergumam pada dirinya sendiri, pil Qi dan pil pembangunan fondasi ini menghabiskan begitu banyak energi spiritual saya. Berpikir tentang bagaimana dia telah menggunakan semua energi spiritual yang dia serap dari toko obat keluarga Lin, dia merasa sedikit tidak puas. Aku akan melakukan perjalanan ke keluarga Yao nanti. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Mereka mengira Lin Tian tidak takut, terutama Lin Shan yang mengejeknya, bodoh, apakah kamu benar-benar menganggap orang lain bodoh? Lin Tian terlalu malas untuk mengganggunya, tetapi Bai Feng maju dan dengan gugup bertanya, adik laki-laki, apakah itu berhasil? Yaoran tidak senang, teman-teman, tangkap dia. Wan Luo kemudian berkata kepada Bai Feng, keluarga Bai, cepat dan biarkan keluarga Yao mengambilnya.
Pergi dan tanyakan tentang itu. Bai Feng tidak mau, dia merasa Lin Tian tidak akan pernah berbohong, jadi dia bertanya, adik laki-laki, kamu. Tapi Lin Tian hanya tersenyum, dan melemparkan pil, milikmu. Pil tembus pandang yang berkedip-kedip dengan cahaya hijau kayu dan energi roh yang padat ditangkap oleh Bai Feng. Bai Feng meliriknya, lalu berkata dengan penuh semangat, ini benar-benar Ki Pils, dan bahkan ada 3 tingkat dan light, itu adalah Ki Pils tingkat tinggi. Tepi light adalah cahaya yang dipancarkan oleh pelet obat. Selanjutnya, seseorang dapat menentukan dari berapa banyak levelnya, apakah itu kelas inferior, kelas menengah, kelas superior, atau kelas indah. Saat ini, tangan Bai Feng memegang 3 lapisan lampu hijau lemah, dan Wan Luo itu seperti cangkang yang macet. Dia datang ke Bai Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu mengatakan bahwa ini adalah Ki Pils. Ya, Ki Pils. Bai Feng menjadi bersemangat, dan bahkan mulai menyembah Lin Tian, adik laki-laki. Tidak, guru, kamu benar-benar hebat. Wan Luo memandang Lin Tian dengan aneh dan bertanya, ini, disempurnakan olehmu? Benar. Namun, Yaoran mengejek mereka, bocah ini dengan santai menggunakan penyuling pil untuk membuat kalian semua berjalan-jalan. Obat berjalan tidak setuju, itu benar, 1 pil dapat diberikan kepada siapa saja. Bai Feng dan Wan Luo tercengang saat mereka saling memandang. Lin Shan kemudian mencibir, idiot, berhentilah berpura-pura. Saat itu, Lin Tian tiba-tiba mengeluarkan tas dan menuangkannya ke tangannya, diikuti oleh setumpuk Ki Pils es. Bai Feng segera memandang Lin Tian, lalu melihat pil Ki di tangannya, dan berkata dengan gembira, guru, itu, dapatkah Anda memperbaikinya lagi? Semua ramuan obat adalah milikku. Saya ingin memperbaikinya, tetapi wali kota ini ingin menangkap saya. Lin Tian memandang Wan Luo tanpa daya, tetapi penjaga pagar Wan Luo segera kembali berpura-pura bodoh. Tangkap, siapa yang ingin menangkapmu? Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa menangkapmu? Kamu adalah seorang apoteker. Semua orang di keluarga Bai dan keluarga Yao membenci Wan Luo karena berubah pikiran, tetapi dia dikenal sebagai pengasuh pagar. Dia akan berbicara untuk siapapun yang memberinya manfaat. Untuk orang seperti ini, tidak mungkin bagi Lin Tian untuk berteman dengannya, tetapi orang seperti ini sangat mudah digunakan, terutama terhadap keluarga Yao yang berasumsi sendiri ini. Tapi dari tempatnya, wajah Yaoran memerah. Tubuhnya yang gemuk tampak seperti akan meledak, dan bahkan tampak berbeda saat dia mendengus. Jadi bagaimana jika Anda tahu cara memperbaiki Ki Pils? Berjalan obat melihat bahwa ayahnya sudah mulai membalas, tetapi dia tidak lupa memandang rendah ayahnya. Itu benar, jadi bagaimana jika kamu tahu pil pemurnian Ki? Meskipun Lin Shan tidak mengatakannya, matanya penuh dengan keengganan, dan hatinya bahkan lebih marah. Anak ini, dia hanya bodoh beberapa hari yang lalu, bagaimana dia bisa menjadi penyuling pil? Melihat ekspresi masam di wajah mereka, Bai Yu tidak lupa mencibir, mengakui bahwa orang lain kuat. Apakah itu benar-benar sulit? Siapa yang mengakuinya? Yaoran menolak untuk mengakuinya apapun yang terjadi, sementara Wan Luo menenangkannya sambil tersenyum. Yao Lao, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, tolong katakan. Mengapa kamu begitu gelisah? Yaoran tahu bahwa menangkap seseorang hari ini tidak mungkin, dan dia hanya bisa menatap Lin Tian sebentar sebelum bertanya dengan sengit, Nak, aku, keluarga Yao, tidak memiliki permusuhan denganmu, mengapa kamu menargetkan kami? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan putra Anda. Kemanapun dia bilang aku akan pergi, usir aku. Saya tidak punya pilihan selain mengunjungi toko Anda untuk menunjukkan rasa hormat saya. Lin Tian tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi. Berjalan obat tidak senang, selain bersembunyi di keluarga Bai dan menjadi kulit kura-kura, apalagi yang bisa kamu lakukan? Apa itu? Apakah kamu tidak yakin? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, obat berjalan secara alami tidak yakin, dan bahkan berpunuk, ayo bersaing jika kamu memiliki kemampuan. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Hanya denganmu? Anda ingin bersaing dengan saya? Iya. Apakah kamu berani? Dan Lin Shan merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus, jadi dia mengejek Lin Tian, berat, jika kamu ingin membuktikan bahwa itu kamu bukan kura-kura yang menyembunyikan kepalanya, kamu dapat bersaing dengan Pangeran Pil. Apakah saya perlu membuktikannya kepada Anda? Lin Tian sama sekali tidak peduli dengan Lin Shan, sementara Lin Shan mengatupkan giginya karena marah. Berjalan narkoba mencibir, pengecut. Bai Yu berdiri dan menghunus pedang ular, kamu ingin bersaing? Saya akan bersaing dengan Anda. Selama seseorang dari keluarga Bai membantunya, itu tidak masuk hitungan, berjalan obat tahu bahwa dia bukan tandingan Bai Yu dan segera menambahkan satu syarat. Lin Tian tertawa dan berkata, saya akan membuat Anda yakin dengan sepenuh hati. Ini juga akan memberitahu Anda siapa yang harus Anda bantu dan siapa yang tidak boleh Anda bantu. Semua orang curiga dengan apa yang dimaksud Lin Tian. Lin Tian memandang Tian Bing, pergi dan lumpuhkan dia. Saya.
Tian Bing terkejut, tetapi semua orang tercengang. Bagaimanapun, Tian Bing hanyalah kultivator Foundation Establishment tahap awal, dan spirit Qi yang mendalam lemah, seolah-olah dia baru saja menerobos. Adapun obat berjalan, dia merasa ini adalah kesempatan. Seolah-olah dia takut Lin Tian akan kembali pada kata-katanya. Dia berkata, "Berat, jika dia bisa mengalahkanku, aku akan bersujud dan mengakui kesalahanku padamu." Lin Tian tersenyum percaya diri pada Tian Bing, "Pergi." Tapi Tian Bing sedikit terganggu, namun Lin Tian menginstruksikannya, "Gunakan saja seni pedang aliranmu." "Ini, saya khawatir itu tidak pantas. Kamu duluan. Aku akan membiarkanmu menyerang di tempat yang aku inginkan." "Serang di mana aku ingin kamu berada?" Lin Tian tertawa percaya diri. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Lin Tian, tetapi berjalan narkoba menatapnya dengan bangga. "Ayah, kalau begitu aku akan naik?" Meskipun Yaoran tidak menangkapnya, dia melihat bahwa hubungan Tian Bing dan Lin Tian tidak buruk, jadi dia berteriak dengan keras, "Pergi, lumpuhkan gadis ini untukku." "Baiklah." Obat berjalan segera maju, dan Tian Bing juga maju. Adapun Wan Luo, dia mengingatkan obat berjalan, ketika panggilan berakhir, "Apakah kamu mengerti?" Meskipun obat berjalan itu baik, di dalam hatinya dia mengutuk, "Mengapa kamu tidak membiarkan aku menyalakan kentut, dan lihat aku membunuh gadis bau ini?" Paksa bocah itu untuk mengambil tindakan. Saat ini, berjalan narkoba hanya ingin Tian Bing memaksa Lin Tian untuk bergerak lebih dulu, jadi dia segera mengeluarkan kartu trufnya, Spirit Treasure Raven. Kipas obat berjalan berkedip-kedip dengan energi roh api, dan dia memiliki senyum jahat di wajahnya. "Nona Tian, jangan salahkan aku." Tian Bing berjaga-jaga, tetapi tuan keluarga Bai mengingatkannya, "Nona, selama tuan muda Yao ini menggunakan kipas awan api, selama Anda memasukkannya dengan energi roh, itu akan dapat dengan cepat membuat bola awan api. Selain itu, kecepatan serangannya sangat cepat. Kamu tidak boleh mendekatinya, apakah kamu mengerti?" "Benar." Tian Bing mengangguk gugup di dalam hatinya, tetapi Lin Shan mencoba menghiburnya, "Tuan Yao, lumpuhkan dia untukku." Namun, Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara, sampai Drake Walking berkata dengan bangga, "Awasi aku." Saat itu, bola demi bola spirit Qi yang kuat mengalir ke kipas dan berencana untuk membuangnya, tetapi Lin Tian hanya tertawa dan berkata, "Ilmu pedang, serang kipasnya secara langsung." Aduh. Tian Bing sadar kembali dan segera menggunakan seni pedang aliran. Meskipun auranya tidak sekuat Lin Tian, itu masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan demikian, dia bisa langsung melihat gelombang kecil bergegas menuju api. Api kipas terkena air dan segera padam. Berjalan dengan obat bius segera marah, sementara Tian Bing sangat gembira, dan menggunakan ilmu pedang untuk menahan teknik elemen api lawannya. Orang-orang dari keluarga Bai semua bersorak untuk Tian Bing, tetapi berjalan narkoba ini sebenarnya terpaksa mundur terus-menerus. Lin Shan bingung dan jengkel, dia memandang rendah dirinya dan berkata, "Tuan muda Yao, mengapa Anda bahkan lebih rendah dari kultivator Foundation Establishment tahap awal?" Yaoran juga merasa itu memalukan dan wajahnya berubah jelek, tetapi untuk menyelamatkan muka, obat berjalan mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Keluarga Bai dan yang lainnya segera berteriak, "Curang! Bagaimana saya bisa menggunakan pil? Cepat berhenti!" Bayu melangkah maju, tapi sudah terlambat. Di bawah pengaruh pil, tangan obat berjalan segera dibakar. Kemudian, dengan senyum sinis, dia berkata, "Pergi dan mati." Lin Tian bergerak maju, menarik Tian Bing yang tertegun di belakangnya, dan kemudian memukulnya di udara dengan telapak tangannya. Obat berjalan dikirim terbang dan kipas jatuh ke tanah, tetapi api di atasnya masih ada. Api tiba-tiba membesar, boom, dan langsung menelan obat War Raja, menyebabkan dia berteriak sedih. Yaoran terkejut, cepat selamatkan dia." Orang-orang dari keluarga Yao semua bergegas maju, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menerkam, itu tidak berguna. Selanjutnya, api semakin membesar, sampai nyala api menghilang. Tuan keluarga Bai dan yang lainnya terkejut, dan beberapa orang keluarga Yao bahkan lebih takut, jadi dia sebenarnya menakutkan ini. Untungnya, saya tidak memprovokasi dia sebelumnya. Apakah dia bahkan manusia? Saat ini, orang-orang dari keluarga Yao sedang memandang Lin Tian seolah-olah dia adalah monster. Bayu terkejut, ini hanya pembunuhan instan. Bukan hanya Bayu, Wan Luo juga menghela nafas dalam hati, orang ini, dari mana jenius ini berasal? Bai Feng senang bahwa dia baru saja memperlakukan Lin Tian sebagai VIP, dan tidak seolah-olah dia tidak ditolak. Yaoran yang berada di samping berteriak dengan mata merah, "Jalan! Anda!" Lin Shan sangat marah sehingga dia kehilangan kata-kata, tetapi Lin Tian hanya mencibir, "Menurutku, tanpa keluarga Yao, berapa lama waktu yang kamu bisa?" Ketika Lin Shan mendengar ini, dia tiba-tiba merasa takut, terutama perasaan bahwa Lin Tian telah membakar obat yang berjalan sampai mati saat dia bergerak. "Aku akan membunuhmu."
Yaoran mengalami rasa sakit karena kehilangan seorang putra, dan segera meledak dengan kekuatan, membuang pil. Kecepatan ini sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu mengenai Lin Tian, mengirimnya terbang menuju pilar batu di sisi pavilion. Leluhur. Tian Bing kaget. Wan Luo dan orang-orang dari keluarga Bai juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Yaoran masih merasa itu tidak cukup, jadi dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari Wan Luo dan yang lainnya, dia langsung bergegas ke tempat Lin Tian jatuh dan ingin menginjaknya, melihat Yaoran hendak menginjak Lin Tian, sementara Lin Tian memegang beberapa kipil, matanya berkedip, "Aku akan memberimu beberapa." Pada saat ini, semua orang hanya melihat beberapa pil ki terbang sesaat, diikuti oleh bola api yang terjalin, dan pil ini langsung menghantam tubuh Yaoran. Bang! Pil ki meledak di bawah stimulasi api roh. Setelah itu, api yang mengamuk terus menyebar dengan cepat ke tubuh Yaoran, tetapi Yaoran masih memiliki panggung pil emasnya. Dengan lompatan, dia mendarat di sisi kolam, dan kekuatan yang kuat di tubuhnya segera memadamkan api. Pada saat itu, Wan Luo dan yang lainnya sudah bergegas ke sisi Lin Tian. Tuan keluarga Bai bertanya dengan perasaan bersalah, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Wan Luo kemudian memarahi Yaoran di kolam renang, "Tuan keluarga Yao, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengatakan dia membunuh anakku?" Yaoran tidak mau menyerah dan meraung. Wan Luo ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yaoran mendengus, "Seribu wali kota, kamu harus tahu latar belakang keluarga Yaoku. Saya harap Anda tidak ikut campur." Wan Luo mengerutkan kening, tetapi tuan keluarga Bai balas berteriak, "Keluarga Baiku tidak takut padamu." Yaoran melotot, "Jika kamu memiliki kemampuan, kamu selalu bisa melindunginya." Lin Tian menepuk-nepuk debu dari tubuhnya, dan batuk beberapa kali, merasakan darah di tenggorokannya, dia tertawa sinis. "Sudah lama sekali sejak seseorang melukaiku." Semua orang tidak menyangka Lin Tian masih bisa tertawa, dan Tian Bing terus mengukurnya, "Leluhur, kamu baik-baik saja?" "Itu hanya pil guntur yang bergegas." Lin Tian mengangkat bahu dan meregangkan otot-ototnya, tertawa seolah tidak ada yang salah. Ketika semua orang mendengar pil guntur bergegas, mereka menarik napas dalam-dalam dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Bahkan pil guntur bergegas tidak bisa membunuhnya? Sepertinya. Wan Luo kemudian memarahi Yaoran di kolam renang, "Tuan keluarga Yao, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengatakan dia membunuh anakku?" Yaoran tidak mau menyerah dan meraung. Wan Luo ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yaoran mendengus, "Seribu wali kota, kamu harus tahu latar belakang keluarga Yaoku. Saya harap Anda tidak ikut campur." Wan Luo mengerutkan kening, tetapi tuan keluarga Bai balas berteriak, "Keluarga Baiku tidak takut padamu." Yaoran melotot, "Jika kamu memiliki kemampuan, kamu selalu bisa melindunginya." Lin Tian menepuk-nepuk debu dari tubuhnya, dan batuk beberapa kali, merasakan darah di tenggorokannya, dia tertawa sinis, "Sudah lama sekali sejak seseorang melukaiku." Semua orang tidak menyangka Lin Tian masih bisa tertawa, dan Tian Bing terus mengukurnya, "Leluhur, kamu baik-baik saja? Itu hanya pil guntur yang bergegas." Lin Tian mengangkat bahu dan meregangkan otot-ototnya, tertawa seolah tidak ada yang salah. Ketika semua orang mendengar pil guntur bergegas, mereka menarik napas dalam-dalam dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Bahkan pil guntur bergegas tidak bisa membunuhnya? Sepertinya tidak menjadi masalah sama sekali. Bagus, setidaknya kamu punya nyali. Yaoran menggertakkan giginya saat dia menggendong wanita itu dan meninggalkan tempat itu. Namun, Wan Luo buru-buru berkata dengan nada menyanjung, "Tuan, saya tidak tahu harus memanggil Anda apa." "Lin Tian." "Kalau begitu Grandmaster, apakah kamu masih memunikan pil?" Wan Luo mengungkapkan ekspresi antisipasi, tetapi Bai Feng segera mengerti apa yang dia maksud dan bertanya dengan aneh, "Saya katakan, Wali Kota Wan, apakah Anda mencoba mencuri bisnis? Aku hanya mengizinkanmu untuk memasukkannya, bukan aku?" Wan Luo segera menolak untuk menerima ini, tetapi Lin Tian berkata, "Beri saya 10% bahan dan kirimkan kepadanya di pavilion saya." Lin Tian menunjuk ke arah Tian Bing, lalu menarik Nangong Yan, dan mereka meninggalkan tempat itu. Tian Bing segera mengikuti. Mendengar ini, Bai Feng sangat gembira, dan dengan cepat menginstruksikan Bai Yu, "Siapkan semua bahan untuk guru." "Ada berapa kipil?" "Ya Pak." Bai Yu segera menjawab, tetapi Wan Luo memiliki ekspresi malu di wajahnya saat dia melanjutkan, "Tuan keluarga Bai, bisakah saya membeli bahan ini?" "Tentu, 10 juta porsi." Bai Feng tertawa dan segera menjadi murung, 10 juta. "Apa itu? Anda tidak menginginkannya lagi?" "Sedikit kurang." "Satu tawaran." Lin Tian tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berjalan menuju pavilion, tetapi Tian Bing sebenarnya sangat puas. "Leluhur, kamu terlalu hebat." Saat Tian Bing dipenuhi dengan kegembiraan, Lin Tian mendorong pintu hingga terbuka dan mengikutinya masuk. "Tutup pintunya." Lin Tian berkata dengan suara yang agak aneh. Setelah itu, dia menutup pintu dan memuntahkan seteguk darah segar. Sesaat, wajahnya menjadi pucat dan dia duduk di tanah tanpa daya.
Nangong Yan sangat ketakutan sehingga dia mulai menangis. Kakak, kamu, apa yang terjadi padamu? Tian Bing juga berubah drastis. Leluhur, kamu. Pil guntur bergegas. Jika orang biasa dari Golden Pill State terkena, aura skor mereka akan hancur. Apalagi aku, yang hanya berada di alam penyempitan. Lin Tian mengedarkan aura di tubuhnya saat dia berbicara, lalu dengan cepat melihat dantiannya. Nangong Yan terisak, kakak, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Setelah Lin Tian menstabilkan tubuhnya, kulitnya terlihat sedikit lebih baik, tetapi dia juga menemukan sesuatu yang menarik, yaitu ketika pil guntur bergegas menghantamnya, kekuatan yang langsung mengalir ke dantiannya benar-benar diserap oleh telur. Untungnya, itu ada di sini. Kalau tidak, saya pikir itu akan berantakan. Lin Tian diam-diam bersukacita, terutama ketika dia berpikir tentang bagaimana dia baru saja mulai berkultivasi, seni pembantaian surga samsara, dan bagaimana dia sudah begitu mampu, yang membuatnya berharap dia bisa segera bergegas ke Foundation Establishment dan membuka Spirit Essence-nya untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Tian Bing tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, dan dengan cemas bertanya, leluhur, apakah Anda ingin ke dokter? Lin Tian membuka matanya dan tersenyum, aku baik-baik saja. Melihat Lin Tian baik-baik saja, Nangong yang berkata dengan air mata berlinang, kakak, lihat dirimu menangis. Lin Tian tertawa, tetapi Tian Bing kemudian menghela nafas lega, aku sangat takut sekarang, kupikir kamu akan mati. Mati? Tidak semudah itu. Lin Tianxie tertawa, tapi kali ini, dia telah melupakan Lin Tian. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya saat ini masih terlalu lemah. Jika dia bertemu dengan kultivator tahap Aura Uskor, serangan cepat orang itu akan menyebabkan dia menderita, apalagi melawan. Oleh karena itu, Lin Tian berdiri, saya ingin mengikuti pelatihan pintu tertutup untuk menerobos ke pendirian yayasan. Selama ini, jangan biarkan siapapun menggangguku, mengerti? Tian Bing ragu-ragu, tapi kamu baru berada di tahap ke-8 penyempurnaan Qi? Dalam sekejap mata. Lin Tian tertawa, lalu membiarkan Tian Bing merawatnya, sementara Lin Tian pergi ke sebuah ruangan, tetapi dia tidak berkultivasi, dan malah menggambar jimat. Pada malam hari, Lin Tian mengambil kesempatan ketika Nangong yang tertidur untuk mengingatkannya, aku akan keluar sebentar, awasi dia. Tian Bing memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, kemana kamu berencana untuk pergi? Lin Tian mencibir, saya ingin mengembalikan orang yang membuat saya menderita kerugian 100 kali lipat. Dengan itu, Lin Tian keluar dari kamar dan meninggalkan keluarga Bai. Tapi saat dia keluar dari keluarga Bai, Lin Tian diikuti oleh seseorang dari keluarga Yao. Lin Tian, di sisi lain, berjalan ke gang dan menggunakan simbol pelarian yang digambar pada siang hari untuk langsung mengguncang orang itu. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia sudah bersembunyi di sudut gelap keluarga Yao. Karena kematian berjalan narkoba, keluarga Yao mulai mengadakan pemakaman, dan Yaoran yang sedang duduk di aula menatap peti mati matanya menjadi lebih merah. Lin Shan berdiri di samping dan menatap peti mati beberapa saat sebelum melihat Yaoran. Tuan keluarga Yao, meskipun dia dan saya sudah lama tidak mengenal Tuan Muda Yao, saya selalu memperlakukannya sebagai teman. Jadi saya harap Anda pasti bisa membalaskan dendamnya. Balas dendam? Jika dia tidak keluar, bagaimana saya akan melaporkannya? Yaoran sedikit marah, dan dia juga memiliki kebencian terhadap Lin Shan. Bagaimanapun, Lin Shan telah menyebabkan putranya berakhir seperti ini. Lin Shan juga menyadari bahwa sorot mata Yaoran tidak benar, dan dengan cepat menahan diri, saya bersedia menunggu di sini selama 7 hari. Setidaknya kamu punya hati nurani. Yaoran memikirkan identitas pihak lain, dan tidak ingin mempersulitnya, jadi dia pergi keluar Spirit Hall sebagai gantinya, memandang para pelayan dan murid di luar dan berkata dengan marah, mulai hari ini dan seterusnya, jika ada yang bisa menangkap bocah itu untukku, aku akan menghadiahi mereka dengan 1 juta batu roh. Orang-orang itu semua mulai berteriak seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Lin Tian tertawa aneh dan mengeluarkan mesin terbang untuk dipasang di sudut. Pada saat itu, kerumunan yang berkumpul di halaman masih berteriak, tangkap dia. Membunuhnya. Balas dendam. Balas dendam. Melihat ini, Lin Shan diam-diam senang di dalam hatinya, idiot, mari kita lihat bagaimana kamu akan meninggalkan Medicine City kali ini. Namun, sebuah suara datang dari belakang, menyebabkan semua orang terkejut. Siapa yang ingin menangkapku? Semua orang menoleh, tepat pada waktunya untuk melihat Lin Tian berdiri di belakang mereka. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tersenyum pada mereka. Semua orang tercengang, dan kemudian saling memandang, bocah ini, dia benar-benar berani datang ke keluarga Yao kita. Apakah dia gila? Semua orang yang hadir semuanya terkejut, dan Yaoran juga berseru kegirangan, kamu benar-benar berani. Kamu memberiku pil guntur bergegas pada hari itu, bagaimana aku bisa berhutang sebanyak itu padamu? Lin Tian berkata sambil tertawa. Tidak ada yang menyangka Lin Tian begitu sombong, dan Lin Shan menjadi lebih curiga. Bukankah orang bodoh ini terlalu sombong dan sombong? Yaoran bertanya, apa?
Apakah kamu masih akan membalas dendam padaku? Tidak, ini bukan pembalasan, ini pembalasan. Lin Tian berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Semua orang tidak bisa mendengarkannya lagi, dan Yaoran bahkan bisa lebih, dan segera mengamuk, tangkap dia. Sejuta batu roh. Semua orang segera mengambil senjata mereka, menelan pil mereka, dan mengucapkan mantra kuat mereka. Segera setelah itu, ratusan orang mengerumuni. Siapa sangka cahaya putih samar tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan semua orang merasa bingung. Lihat, formasi klan sedang bergerak. Mengapa formasi mantra klan terbuka dengan sendirinya? Semua orang berhenti dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, sementara Yaoran bingung, bagaimanapun juga formasi susunan keluarga Yao digunakan untuk memblokir para ahli menyerang keluarga Yao, dan hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi di atas tahap Jindan yang dapat merasakannya setelah melangkah ke keluarga Yao. Tapi sekarang, formasi diaktifkan secara otomatis, menyebabkan banyak orang bingung. Tidak hanya itu, semua orang melihat pemandangan yang lebih aneh, di mana semua lampu putih berkumpul di tubuh Lin Tian. Lin Tian saat ini mengenakan baju besi putih, hampir seolah-olah dia adalah dewa yang telah turun ke dunia fana. Perasaan ini, meskipun tidak sebanding dengan formasi dewa runik alam ilahi, masih berguna untuk bertahan melawan semut kecil ini. Lin Tian menertawakan dirinya sendiri saat dia melirik dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang digumamkan Lin Tian pada dirinya sendiri, tapi Yaoran berpunuk, berpura-pura menjadi misterius. Serang! Ya Pak! Orang-orang itu segera bergegas maju dan melemparkan mantra yang tak terhitung jumlahnya ke Lin Tian, tetapi semua serangan ini diblokir oleh cahaya putih. Lin Tian berjalan maju selangkah demi selangkah, dengan postur, saya yang paling dihormati, saat dia tersenyum pada kerumunan. Gunakan semua yang Anda bisa. Aku akan berdiri di sini dan membiarkan kalian menyerangku. Ini membuat takut semua orang. Apa yang terjadi? Dia hanya dalam tahap pemurnian Qi, bagaimana dia bisa menahan serangan begitu banyak orang? Lin Shan juga terkejut, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Sudut mulut Lin Tian terangkat, formasi rune, kombinasi jimat jiwa dan formasi arai, tetapi formasi arai keluarga Yao Anda dapat memblokir ahli panggung Yuanying, jadi saya menggunakan kekuatan formasi arai Anda. Meminjam? Kamu bahkan bisa meminjamnya. Apakah dia immortal atau hantu? Semua orang tercengang, dan Yaoran tidak peduli apakah kata-kata Lin Tian itu benar atau salah, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, saya tidak percaya pada kejahatan. Dengan mengatakan itu, Yaoran melemparkan pil guntur bergegas lainnya. Pil itu bergerak seperti kilat, dalam sekejap mata itu tiba di depan Lin Tian dan menghantamnya, tetapi pil guntur bergegas memiliki efek pada pembudidaya di bawah tahap Aurous Core, tetapi melawan formasi yang dapat bertahan melawan jiwa yang baru lahir, itu seperti tembakan bisu, tengah. Hanya ada suara tabrakan yang samar. Setelah itu, semuanya hilang. Namun, Lin Tian meliriknya dan tersenyum, keluarga Yao, apakah ada yang lain? Wajah Yaoran menjadi gelap, karena satu pil guntur bergegas adalah pendapatan tahunan keluarga Yao-nya, dan dia hanya memiliki 2 pil tersisa. Melihat Yaoran yang linglung, Lin Tian tertawa, jadi maksudmu, tidak ada yang lain. Berat, jangan berani-berani berpuas diri. Yaoran menggertakkan giginya karena marah, tetapi Lin Tian tertawa dan tidak mengatakan sepatah kata pun, berjalan selangkah demi selangkah menuju orang-orang itu, apakah kamu tidak akan menangkapku? Orang-orang ini tidak lagi memiliki teriakan dari sebelumnya. Beberapa dari mereka hanya saling memandang dengan cemas dan malu. Lin Shan panik, dan murid-murid sekte Tianyang di sekitarnya semua ketakutan, seolah-olah mereka sedang melihat setan. Lin Tian tiba-tiba berbalik dan menatap Lin Shan sambil tertawa, bukankah kamu selalu ingin membunuhku? Aku akan memberimu kesempatan sekarang, ayo. Bagaimana Lin Shan berani? Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara, seolah-olah tenggorokannya tersangkut. Pada saat ini, bola api muncul di tangan Lin Tian, dia menatapnya dan tertawa, kamu sama dengan ayahmu, selalu memprovokasi saya, dan kamu benar-benar seperti ini. Kalau begitu, kamu harus pergi menemui ayahmu. Kamu, apa maksudmu? Mendengar ayahnya sendiri, Lin Shan mengumpulkan keberanian untuk bertanya, tetapi Lin Tian hanya tertawa, ayahmu dibunuh olehku. Lin Shan segera membuka lebar matanya, kamu. Lin Tian kemudian mengeluarkan nyala api, menyebabkan Lin Shan segera berlari di belakang Yaoran, sementara dia mengirim nyala api terbang dengan semburan aura kuat Yaoran. Nah, ini keluarga Yaoku. Yaoran sudah bingung dan jengkel. Apa yang terjadi dengan keluarga Yao? Lin Tian bahkan tidak berani melihatnya, dan Lin Shan memikirkan sektenya sendiri, jadi dia memarahi, saya dari sekte penegakan hukum sekte Tianyang, jika Anda berani menyakiti saya, sekte Tianyang tidak akan melepaskan Anda. Lin Tian tertawa aneh, sekte Tianyang? Apakah menurut Anda sekte Tianyang dapat menyelamatkan Anda? Jika kamu berani membunuhku, sekte Tianyang tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Shan berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian tertawa terbahak-bahak.
Tawa itu jahat, menyebabkan merinding terbentuk di seluruh tubuh mereka yang mendengarnya. Lin Shan tidak mengerti, apa yang kamu tertawakan? Lin Tian tiba-tiba berhenti dan tertawa aneh, sekte Tianyang hanyalah sekte sampah. Apakah saya akan takut? Pada saat ini, Lin Tian dengan cepat bergegas menuju Lin Shan, menakuti Lin Shan sampai mati. Adapun serangan Yaoran yang mendarat di tubuh Lin Tian, itu ditolak kembali ke udara. Kali ini, Lin Shan benar-benar kehilangan dukungannya, dia mundur selangkah demi selangkah dan mulai memohon, "Saudaraku, ampuni aku, ampuni aku." "Kakak? Anda tidak berpikir begitu?" Lin Tian tidak pernah berpikir bahwa wanita ini, pada saat ini, akan benar-benar tertawa dengan jijik setelah memainkan permainan cintanya. Lin Shan panik. Dia mengeluarkan pil dan meletakkannya di mulutnya dengan wajah berat, sementara tubuh Lin Shan langsung memerah dan mulai mengeluarkan uap lemah. Semua orang berseru kaget, pil pelepasan jiwa. Pil pengosongan jiwa adalah jenis pil yang dapat dengan cepat melepaskan jiwa dari tubuh, tetapi tidak lagi memiliki tubuh fisik, tingkat kultivasi, dan hanya memiliki jiwa yang sendirian. Selain itu, ia tidak akan dapat menemukan tempat yang cocok untuk bersembunyi selama beberapa hari, dan itu akan menghilang ke udara tipis. Pil jenis ini adalah pil tabu, dan sangat sedikit orang yang berani menggunakannya. Jika seseorang menggunakannya, jiwa mereka akan terjebak oleh orang yang kuat, dan orang itu hanya akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tapi Lin Shan, dia tidak ingin mati begitu saja, dan dia sangat tidak mau melakukannya. Dengan demikian, dia mengambil risiko dan menggunakannya, terutama sebelum jiwanya bubar. "Tunggu saja, akan ada hari ketika aku akan membuatmu menyesali ini." Kejam. Lin Tian tidak mengharapkan pihak lain melakukan ini, tetapi itu tidak masalah. Tapi Yaoran benar-benar terkejut, terutama ketika dia melihat tubuh Lin Shan jatuh. Dia memelototinya dan berkata, "Berat, dia adalah murid dari pintu penegakan hukum sekte Tianyang. Apakah kamu tidak takut sekte Tianyang akan datang dan menemukanmu untuk menghukummu?" "Aku sudah bilang itu sampah." Semua orang sekali lagi dikejutkan oleh kata-kata arogan Lin Tian, tetapi Yaoran sangat marah, dan mendengus, "Formasi hebat kami ini, hanya memiliki kemampuan bertahan, dan Anda meminjamnya, namun tidak dapat menyakiti saya. Apa gunanya?" Semua orang merasa itu masuk akal, dan Yaoran bahkan berpikir bahwa dia telah mendapatkan kembali beberapa wajah, dan bahkan berencana untuk membuat marah Lin Tian sampai mati. Tetapi Lin Tian berjalan ke seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, meraihnya dan bertanya sambil tersenyum, "Di mana gudang obat keluarga Yao Anda?" Semua orang tiba-tiba memiliki firasat buruk, tetapi Yaoran tiba-tiba menjadi cemas. "Berat, apa yang kamu lakukan?" Lin Tian tertawa aneh, "Merampok." "Merampok?" Semua orang terkejut, mereka tidak mengharapkan murid mortal real berani datang ke keluarga Yao untuk merampok mereka. Yaoran sudah meraung marah, "Siapa yang berani mengatakan itu? Aku akan menghancurkannya." Orang yang ditangkap oleh Lin Tian segera gemetar ketakutan. Saya tidak akan mengatakannya." Lin Tian tersenyum aneh saat aliran api melompat ke tubuhnya. Pria itu segera berteriak ketakutan, "Kataku, itu ada di penyimpanan bawah tanah, pintu masuknya ada di belakang mural batu di aula." Lin Tian segera menarik apinya, dan setelah membuangnya, dia tersenyum pada Yaoran yang marah. "Tuan keluarga Yao, jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena melukaiku di siang hari dan merangsang semangat juangku. Kamu iblis." Yaoran bergegas ke aula besar dan memblokir di depan mural, menolak untuk membiarkan Lin Tian mendekat. Namun, dengan perlindungan formasi di tubuh Lin Tian, Yaoran tidak dapat menghentikannya sama sekali. Yaoran benar-benar memikirkan sesuatu dan menghela nafas lega. Batu ini beratnya ribuan kilogram, menerobosnya dari luar sama sekali tidak mungkin. "Apakah saya mengatakan saya akan memecahkannya?" Lin Tianxie tertawa, lalu memegang liontin giok dengan satu tangan, sambil menempelkannya di dinding, memindahkannya kemana-mana. Adapun penonton di luar, mereka semua penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian Xiao. Ran mengejek, "Kamu ingin menemukan mekanisme di balik liontin giok yang rusak." Lin Tian mengabaikannya, sampai dia merasa batu giok itu telah menyerap sedikit lebih banyak energi roh, dan tertawa, "Ada lubang di sini. Lubang ini adalah mata singa di mural. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mustahil untuk mengatakan bahwa itu singa itu bebas karena matanya benar-benar gelap." Senyum Yaoran membeku, "Berat, jadi bagaimana jika kamu mengetahuinya?" Lin Tian menyentuh lubang dengan jarinya, dan menemukan bahwa dia membutuhkan kunci, dan Yaoran berkata dengan muram, "Kuncinya tidak ada di sini bersamaku, kamu tidak bisa mendapatkannya." Siapa yang tahu bahwa Lin Tian akan mengeluarkan jimat jiwa, dengan penampilan kunci tergambar di atasnya. Yaoran memiliki firasat buruk, dia bahkan menatap lurus ke arah Fuli dan berteriak, 10.000 jimat jiwa pembantaian. Penjelasan. Para pelayan di luar semuanya terkejut, beberapa dari mereka bahkan berkata dengan bingung, bukankah mereka sudah mewariskan jimat jiwa semacam ini?
Itu tidak hilang. Dikatakan bahwa itu beberapa kultivator perampok makam atau ahli dari pavilion makam surgawi akan datang ke sini. Beberapa tetua yang lebih berpengetahuan mulai berbicara. Namun, jimat di tangan Lin Tian tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke dalam lubang. Pada saat berikutnya, batu raksasa itu mulai bergerak lagi. Tidak mungkin. Anda tidak mungkin memiliki jimat jiwa 10.000 solusi. Ketika Yoran melihat jimat membuka kunci, dia membuka matanya lebar-lebar, dan orang-orang di luar semuanya kaget. Lin Tian tidak ingin peduli dengan ekspresi kaget di wajah mereka, dan dengan percaya diri bergegas menaiki tangga. Dia melihat ada beberapa lampu yang terbuat dari batu roh di tanah, menyebabkan sekelilingnya berkedip dengan cahaya hijau. Ada juga banyak tumbuhan berharga di tanah, dan bahkan ada tanda-tanda yang menunjukkan kapan mereka akan memasuki gudang dan berapa harganya. Yoran ketakutan dan segera bergegas masuk, mengeluarkan kantong langit dan bumi, ingin menyimpan semua tumbuhan di dalamnya, tidak memberi Lin Tian kesempatan untuk melakukannya. Tanpa diduga, Lin Tian tersenyum pada Yoran dengan batu giok di tangannya. Bukankah kamu bilang aku sampah? Yoran tercengang saat dia melihat liontin giok aneh itu dengan panik menyerap energi roh di sekitarnya. Dia sangat marah sehingga dia berteriak, "Cepat, berhenti! Berhenti? Apakah menurut Anda itu mungkin?" Lin Tianxie tertawa, dan terus berjalan ke depan. Kemanapun dia pergi, semua tumbuhan yang ditempatkan di kedua sisi jalan kehilangan spiritualitasnya, dan mereka yang bergegas ke tempat kejadian semuanya kaget. Yoran berteriak dan mengutuk, tapi dia tidak bisa menghentikan Lin Tian. Hanya setelah seluruh ruang bawah tanah dikosongkan dari bahan obat, Lin Tian memasukkan batu giok itu sambil tersenyum dan berkata, "Ini baru saja dimulai, dan tidak bisa bertahan lagi." Rambut Yoran berantakan, dia berteriak dengan marah di tepi menjadi gila, "Kamu!" Namun, Lin Tian berbalik dan melihat ke lorong gelap di belakangnya. Selanjutnya, energi roh di dalamnya agak padat, jadi Lin Tian tertarik padanya dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya ada susunan kecil di dalamnya." Setelah Yoran mendengar ini, dalam sekejap, dia bertindak seperti baru saja melihat harapan, dan berkata dengan panik, "Bukankah kamu kuat? Jika Anda memiliki kemampuan, masuklah ke dalam." "Apa itu? Anda ingin menipu saya untuk pergi?" Lin Tian memandang Lin Tian dan mendengus, "Ini adalah susunan pembunuhan keluarga Yao saya. Tanpa tahap jiwa baru lahir atau tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tidak mungkin untuk melewatinya." Namun, Lin Tian tidak menganggapnya serius dan tertawa, "Apakah menurutmu aku tidak bisa melakukannya?" "Itu benar, tidak ada yang bisa kamu lakukan." Lin Tian memegang liontin giok dengan satu tangan dan menyentuhnya ke pintu masuk arai. Pada saat ini, semua kekuatan arai difokuskan pada liontin giok, sementara Yoran dan penonton di luar semuanya tercengang. "Ini, apa yang terjadi?" Semua orang yang hadir tercengang. Yoran menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin." Saat itu, Lin Tian menyingkirkan liontin giok. Dengan jentikan jarinya, suara berderak bisa terdengar, dan Lin Tian menoleh untuk melihat Yoran dan tertawa, "Bertarunglah denganku, kamu masih terlalu muda." Saat itu, Lin Tian masuk di bawah pengawasan semua orang, dan Yoran berteriak seperti babi, "Tidak! Tidak!" Saat dia masuk, dia melihat setumpuk ramuan obat berharga yang berusia lebih dari 1000 tahun, tetapi Lin Tian tidak menyerapnya dengan liontin giok. Bagaimanapun, ramuan obat ini relatif jarang, jadi lebih berharga menggunakannya untuk memurnikan pil daripada langsung menyerap liontin giok. Oleh karena itu, Lin Tian mengeluarkan tas Qian Kun dan menyimpan semua ramuan berharga di dalamnya. Ketika Lin Tian keluar lagi, Yoran dan yang lainnya sudah menghilang, tetapi Lin Tian masih bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Apakah Anda akan mengunci saya di sini?" Saat ini, Yoran ada di luar, dan dia berteriak untuk semua orang, "Jangan biarkan dia keluar. Patriark, dia bisa menggunakan susunan di sekitarnya, bagaimana kita bisa menghentikannya?" "Itu benar, Patriark, dia sangat menakutkan. Ayo biarkan dia pergi." Yoran berteriak dengan gila, "Lepaskan." "Tidak mungkin." Setelah dia selesai berbicara, Yoran memimpin beberapa orang untuk mencari di seluruh keluarga Yao, dan pada akhirnya, ketika mereka menemukan beberapa jimat jiwa yang ditempelkan di dinding, Yoran berkata dengan ekspresi sinis di wajahnya, "Seperti yang diharapkan, ada di sini, sobek untukku." "Ya Pak." Setelah itu, Yoran pergi untuk merobek lagi, tetapi setelah menyadari bahwa kekuatannya melemah, dia tertawa getir. Sepertinya Patriark ini tidak bodoh, dia tahu bagaimana menerobos lingkaran runeku. Oleh karena itu, Lin Tian mengeluarkan jimat lain di tangannya. Ketika Yoran kembali, dia melangkah maju untuk membuka jimat di pintu batu dan dengan cepat mundur ke samping. Melihat lampu pelindung tidak ada di Lin Tian, Yoran tertawa puas. "Berat, bagaimana menurutmu? Tidak ada perlindungan?" Kerumunan di sekitarnya segera menjadi bersemangat. "Tangkap dia! Bunuh dia!" Melihat teriakan ini, Yoran menjadi lebih sombong dan berkata,
apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melihat melalui trik kecilmu? Namun, Lin Tian mengambil jimat jiwa di tangannya dan tertawa, apakah menurutmu aku tidak siap? Melihat ada kata kuno di atasnya, Yao Ran langsung berteriak, bunuh, bunuh. Tapi sudah terlambat, Lin Tian sudah menggunakan simbol pelariannya dan menghilang dari posisi semula, meninggalkan banyak orang yang saling menatap. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin mencari Master Yu. Yao Ran meraung. Ketika semua orang mendengar Guru Yu, mereka langsung terkejut, dan beberapa dari mereka bahkan berteriak dengan emosional, jika Tuan Yu bergerak, bocah itu bahkan tidak akan bisa bersembunyi dimanapun. Benar, Master Yu. Tapi Master Jimat Jiwa Bintang 4. Beberapa orang menantikannya, sementara orang-orang ini semua berdarah panas dan sombong. Lin Tian telah tiba di luar kota, duduk di atas batu dan tersenyum pada kucing spiritual di sampingnya. Di bawah instruksi Anda, saya telah menyelidiki sekeliling dan menemukan banyak gua. Adapun di mana Tetrahydrazine mungkin bersembunyi, untuk saat ini, saya tidak tahu. Kucing spiritual melaporkan satu persatu, tidak berani menyembunyikan apapun. Lin Tian berpikir sejenak sebelum bangun, temukan gua terdekat, saya ingin bersiap untuk menerobos ke Foundation Establishment. Lindungi aku. Ya, tuanku. 1 jam kemudian, Lin Tian sudah menyalakan api di gua yang ditinggalkan, dan kucing spiritual ini terbaring di pintu masuk gua, mencegah apapun di dalam gua mengganggu Lin Tian. Lin Tian melihat telur di dantiannya dan menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi ke Kidisciple level 9 dulu. Lin Tian mengeluarkan liontin gioknya dan memanen semua panen dari malam hari. Di sisi lain, retakan mulai muncul di telur, di bawah serangan terus-menerus dari energi roh. Ketika tingkat kultivasi berhenti di Kidisciple level 9, orang bisa melihat beberapa retakan pada kulit telur. Ki murid level 9, saatnya menggunakan pil pembangunan fondasi. Lin Tian sedikit bersemangat, setelah semua menerobos ke Foundation Establishment adalah untuk membuka Spirit Essence, dan Spirit Essence adalah sumber kultivator yang paling penting, juga sumber energi roh untuk kultivator, itu umumnya dikenal sebagai Spirit Spring Water. Lin Tian mengeluarkan banyak pil bangunan pondasi berkualitas tinggi. Ini adalah pil yang telah dia sempurnakan dengan tungku pilnya sendiri, dan kualitasnya sangat tinggi. Ketika Lin Tian mengkonsumsi pelet, dia segera mengaktifkan kekuatan pelet di tubuhnya, menyebabkan efek obat dari pelet segera berlaku. Pelet kemudian mulai mengkristal pada penghalang di sekitar kulit telur. Ini adalah proses pendirian yayasan. Foundation Building Pill memiliki tingkat keberhasilan, hanya 10% kelas rendah, 30% kelas menengah, 50% kelas tinggi, dan untuk kelas tinggi, 70% tercapai. Jika seseorang beruntung, seseorang sudah cukup. Tetapi ketika Lin Tian meletakkan pil bangunan pondasi berkualitas tinggi, penghalang itu hanya membangun 1/10-nya sebelum berhenti. Seolah-olah dia telah melukis dinding, melukis hanya sedikit. Melihat ini, Lin Tian bingung, tidak mungkin. Dia gagal. Namun, yang mengejutkan Lin Tian adalah ketika pendirian yayasan gagal, penghalang dalam akan hilang dan tubuh perlu membangun kembali fondasinya. Tapi penghalang Lin Tian tidak hilang, sepertinya itu bisa berlanjut, jadi Lin Tian menelan kristal lain, dan penghalang kristal terus meluas. Sangat cepat, itu menutupi 10% dari dantiannya, dan pada akhirnya, hanya ada 1/5 dari dantiannya yang tersisa. Jadi begitulah. Ini membuat Lin Tian sangat bahagia, jadi dia terus menelan semuanya. Setelah selusin Foundation Building Pills, penghalang Lin Tian telah ditutup, seolah-olah ada film pelindung di atas dantiannya, dan ini adalah Foundation Establishment Wall. Kemudian, kulit telur tiba-tiba retak dan melepaskan cahaya putih yang kuat. Dalam sekejap, seluruh penghalang tertutup cahaya putih, dan Lin Tian merasa itu terlalu menyilaukan, jadi dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, Lin Tian dapat merasakan bahwa tingkat kultivasinya meningkat, dan akhirnya berhenti pada tahap awal pendirian yayasan. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan bahwa dantiannya menghasilkan energi rohnya sendiri. Lin Tian buru-buru melihat ke dalam lagi, dan cahaya putih menghilang. Apa yang muncul di depan Lin Tian adalah benih hijau kecil yang berputar-putar di dantiannya. Benih ini berkedip-kedip dengan cahaya hijau redup, dan energi spiritual yang dipancarkan darinya sangat murni. Kemurnian ini sangat padat. Lin Tian sangat terkejut. Lin Tian belum pernah melihat kepadatan seperti ini sebelumnya, setidaknya setelah bepergian tanpa hambatan selama bertahun-tahun, berperilaku seperti seorang jenius atau dewa atau hantu, tidak satupun dari mereka memiliki mata spiritual seperti ini. Bahkan kepadatan esensi roh yang dikabarkan dari akar spiritual divine bahkan tidak 1/10 darinya. Ini membuat Lin Tian berseru kaget, dia hanyalah eksistensi yang melampaui surga. Selain itu, dia hanya pada tahap pendirian yayasan sekarang, jadi Lin Tian dapat menyimpulkan bahwa itu Spirit Essence ini luar biasa. Pada saat ini, gambar melintas di depan Lin Tian. Seni pembantaian surga samsara, tahap pendirian yayasan.
Sudah terpecahkan. Lin Tian sangat gembira, karena dia tidak dapat mengungkap rahasianya ketika dia memperoleh Heaven Slaughter Art sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa itu sangat kuat, dan satu-satunya cara untuk memadatkan roh ini dengan baik adalah melalui seni pembantaian surga. Dengan esensi roh selesai, Lin Tian dapat melihat rahasia di dalamnya, yang membuat Lin Tian bersemangat. Isi dari tahap pendirian yayasan sangat sederhana, itu mengacu pada esensi roh yang disebut mata reinkarnasi, dan berbagai bentuk esensi roh disertai dengan teknik kultivasi, teknik tubuh, dan bahkan metode kultivasi mental. Samsara? Seni pembantaian surga. Jadi itulah arti keduanya. Lin Tian tiba-tiba menyadari. Namun, yang paling membuat Lin Tian khawatir adalah teknik tersebut dapat digunakan bersama dengan teknik tubuh. Di masa lalu, Lin Tian bahkan tidak berani memikirkan hal ini, karena teknik hanya dapat digunakan dengan spirit ki. Teknik tubuh tidak membutuhkan spirit ki, jadi ketika menggunakan teknik tubuh, spirit ki harus tidur sendiri. Adapun penggunaan mantra, itu adalah prin yang sama ciplay. Seseorang tidak bisa menggunakan teknik tubuh, jadi mantra dan teknik tubuh tidak bisa hidup berdampingan. Namun, dalam bab pendirian yayasan, teknik rahasia pembantaian surga, mencatat teknik untuk perpaduan tubuh dan energi. Selama seseorang mengolahnya, kedua jenis kekuatan itu bisa hidup berdampingan dalam keadaan apapun. Lin Tian sangat puas, maka dia memutuskan untuk berlatih teknik fusi yang disebutkan dalam bab pendirian yayasan, dari seni memukul surga. Teknik fusi ini sangat sederhana, terutama dengan pengalaman kultivasi Lin Tian sebelumnya dan pemahamannya yang mendalam tentang teknik dan teknik tubuh. Dia dapat memahami bab pembangunan fondasi dalam waktu kurang dari 2 jam. Lin Tian menggunakan teknik Heavy Shadow, tetapi yang ini adalah teknik tubuh dan yang lainnya adalah perisai energi spiritual. Pada saat ini, Lin Tian seperti orang tua yang membawa perisai energi spiritual, bergoyang, dan mata reinkarnasi di tubuhnya melepaskan energi roh yang tak ada habisnya. Dengan ini, teknik tubuh dan teknik kemudian akan saling melengkapi dan menjadi satu. Hanya fakta ini yang membuat Lin Tian berseru kaget. Tidak hanya itu, spirit ki tidak berwarna, dan juga fitur terbesar mata reinkarnasi. Ini juga berarti bahwa Lin Tian tidak terpengaruh oleh teknik atau harta apapun, dan dapat mempelajari teknik apapun atau menggunakan harta apapun. Seni pembantaian surga samsara memang layak dikenal sebagai metode kultivasi mental yang paling berkembang sombong di dunia ini. Misalnya, ketika Lin Tian telah mencapai tahap pendirian yayasan, dia akan dapat melihat tahap pendirian yayasan seni divine pembantaian surga, tetapi ketika dia mencapai tahap pil emas, dia akan dapat melihat tahap jindan. Oleh karena itu, Lin Tian sangat menantikan untuk melihat bentuk mata spiritualnya ketika dia mencapai jindan. Namun, Lin Tian yakin bahwa meskipun dia hanya pada tahap awal pendirian yayasan, jika dibandingkan dengan para jenius di level yang sama, itu akan sama dengan menghancurkan mereka. Ini membuat Lin Tian merasa segar, dan dia bahkan bersukacita, 10.000 tahun reinkarnasi, akhirnya tidak. Sebelumnya, Lin Tian khawatir karena dia melumpuhkan tingkat kultivasi dan mengolah metode kultivasi mental ini lagi, keuntungannya tidak akan menebus kerugian. Namun, sekarang setelah dia memikirkannya, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran ini. Saat Lin Tian bersukacita, kucing spiritual di luar tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, dan Lin Tian menahan spirit ki-nya, dan dengan penasaran berjalan keluar. Pada saat ini, dia melihat kucing spiritual memegang batu seperti lumpur di mulutnya, dan melemparkannya ke depan Lin Tian. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Kucing spiritual juga tidak begitu mengerti, baru saja ketika saya berbaring, saya merasa bahwa saya berbaring dengan tidak nyaman, jadi saya berbalik dan melihat beberapa kata di atasnya. Kata-kata? Lin Tian dengan penasaran mengambilnya dan kemudian menyeka lumpur. Seperti yang diharapkan, ada kata-kata di atasnya, dan itu ditulis dalam bentuk terangkat. Seni Desolate kuno. Lin Tian terkejut ketika dia melihatnya, tetapi kucing spiritual itu tiba-tiba merinding. Apa? Sesuatu dari Great Desolate Mountain yang menakutkan itu? Great Desolate Mountain, setelah mendengar 3 kata ini, Lin Tian memikirkan masa lalu. Pada saat itu, Great Desolate Mountain adalah tempat yang ditakuti orang, karena begitu Anda masuk ke sana, ki spiritual akan benar-benar hilang. Bahkan jika para dewa turun, mereka tidak akan bisa mengetahui apa yang terjadi dengan Great Desolate Mountain. Tetapi Lin Tian yakin bahwa Great Desolate Mountain ini tidak biasa, terutama 10.000 tahun yang lalu, dia bertemu dengan seseorang yang berasal dari Great Desolate Mountain, dan orang ini memiliki tubuh limbah. Setelah itu, orang ini menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan Great Desolate Mountain menjadi tempat yang bahkan lebih misterius. Bahkan jika Lin Tian menjadi abadi dan menjadi dewa, dia selalu ingin mengunjungi tempat ini, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Kucing spiritual itu sudah ketakutan sampai-sampai tidak berani bersuara, sementara Lin Tian memutar matanya dan tertawa, sebuah batu belaka dapat membuatmu takut sejauh ini, apakah kamu tidak memiliki tulang punggung?
rumor itu, terlalu menakutkan. Lin Tian tidak bisa menahan tawa getir. Itu benar, ketika bertemu orang-orang dari jauh, Anda tidak boleh memprovokasi mereka, jika tidak, bahkan para dewa abadi tidak akan dapat menghentikan mereka. Kucing spiritual itu menganggukkan kepalanya dengan marah, dan Lin Tian tidak percaya bahwa Great Desolate Mountain seseram itu. Namun, dia benar-benar ingin pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia harus mereformasi sekte Tianshui, dan bahkan mencabut seluruh aliansi kuno surgawi. Hanya dengan begitu dia bisa pergi dan mengambil risiko. Oleh karena itu, Lin Tian menyimpan batu itu, memandang kucing spiritual itu dan tertawa. Saya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Melihat senyum Lin Tian, kucing spiritual itu memiliki firasat buruk. Tuan, apa yang kamu pikirkan? Sudah kubilang lakukan di siang hari. Bagaimana? Kucing spiritual itu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, kamu memintaku untuk mengikuti pria besar di siang hari. Ya, di mana dia? Ada di sebuah rumah kecil di bukit di depan kita. Tapi, guru, mengapa Anda ingin saya mengikutinya? Kucing spiritual itu tidak mengerti, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, dia memiliki tubuh limbah. Kucing spiritual itu tercengang, apa? Pria besar yang tidak memiliki energi spiritual sama sekali, memiliki tubuh limbah. Guru, apakah Anda yakin? Aku tidak mungkin salah. Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi membiarkan kucing spiritual memimpin jalan, sementara kucing spiritual memberi, dan mulai memimpin jalan. Dalam beberapa saat, Lin Tian tiba di luar rumah, dan ada cahaya di dalamnya. Di luar, Lin Tian mendengar seorang lelaki tua batuk, dan di sampingnya, Luda berkata dengan gembira, Guru, saya menjual 10.000 hari ini, dan penjual itu berkata dia masih ingin, berapa banyak yang bisa Anda persiapkan besok? Aku sedang terburu-buru. Saya pikir saya akan bisa mendapatkan 100 botol lagi besok pagi, kata lelaki tua itu sambil batuk. Tapi kemudian pintu terbuka dan seorang lelaki tua berambut putih, tampaknya berusia lebih dari 100 tahun, duduk di depan tumpukan botol. Dia memegang botol di satu tangan dan sendok di tangan lainnya. Pada saat ini, sendok sedang mengisi botol dengan air. Luda terkejut melihat orang di luar, itu kamu. Orang yang masuk adalah Lin Tian, dan dia tersenyum pada Luda, lalu memandang pria yang agak tua itu, maaf mengganggu kalian. Luda menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak. Namun, lelaki tua itu sedikit tidak senang. Luda, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu tidak bisa membawa siapapun ke sini? Ekspresi Luda langsung berubah jelek, aku tidak. Tapi bagaimana dia bisa sampai di sini? Orang tua itu marah, tetapi Lin Tian membantu menjelaskan, saya mengikutinya ke sini. Orang tua itu segera memandang Lin Tian dengan tidak senang, anak muda, apa yang kamu coba lakukan? Lin Tian memandang Luda, lalu memandang lelaki tua itu dan berkata, saya ingin membawanya pergi. Orang tua itu dan Luda sama-sama tercengang, jelas tidak mengharapkan hasil ini, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu harus tahu bahwa dia bukan orang biasa, tetapi orang dengan kekuatan bawaan yang luar biasa. Kekuatan yang tak tertandingi? Jika dia tidak bisa memadatkan energi rohnya atau berkultivasi, maka dia hanyalah seorang buruh barbar. Di sisi lain, Luda mengungkapkan senyuman canggung, itu benar, aku hanya orang yang kasar, dan lebih jauh lagi, aku tidak bisa pergi, aku masih ingin berbakti padanya. Lin Tian memandang mereka berdua, lalu tersenyum pada lelaki tua itu dan bertanya, kamu mengadopsinya? Benar, suatu hari aku menemukannya di pegunungan. Saya pikir itu ditinggalkan oleh orang lain. Orang tua itu berkata seolah-olah dia sedang mengenang masa lalu. Luda juga berkata dengan penuh rasa terima kasih, jika bukan karena guru, saya tidak akan pindah hari ini. Jadi tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan kepada saya tidak akan pergi. Jelas bahwa banyak orang telah mencoba menemukan Luda sebelumnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Tetapi Lin Tian tidak puas, dia tertawa dan berkata, kamu adalah seorang alkemis, dan tingkat kultivasi sudah memiliki jiwa yang baru lahir, bahkan jika dia meninggal 100 tahun yang lalu, kamu tetap tidak akan mati, kan? Mata lelaki tua itu menyipit saat dia bertanya dengan nada aneh, siapa kamu? Apa itu? Dalam pengasingan? Atau haruskah kita menghindari musuh kita? Lin Tian melihat sekeliling dan mulai tertawa, tetapi Luda sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Adapun lelaki tua itu, dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, anak muda, bicaralah. Saya hanya ingin menerimanya sebagai murid saya. Bagaimanapun, dia adalah tubuh limbah. Selama dia mempelajari beberapa teknik tubuh yang cocok, dia dapat meningkatkan umurnya, dan tidak menjalani kehidupan normal. Lin Tian mengucapkan kata demi kata. Mata lelaki tua itu segera menjadi cerah, dan dia menatap lurus ke depan, kamu bahkan tahu bahwa dia adalah tubuh limbah. Apa itu? Anda bisa mengerti, tapi saya tidak bisa. Kalau begitu kau meremehkanku. Lin Tian tertawa. Namun, lelaki tua itu meletakkan sendoknya, berdiri dan berkata,
Sebagian besar teknik tubuh hilang, bahkan jika kita mengetahuinya, itu hanya teknik tubuh sampah, sama sekali tidak berguna untuk tubuh limbah seperti dia. Itu orang lain. Bagi saya tahu beberapa teknik tubuh. Selama dia mengikutiku, aku bisa membuatnya lebih kuat. Dia akan menjadi eksistensi yang bahkan lebih kuat dari dewa. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Lin Tian tidak bergerak saat dia terus berdiri di sana dan tersenyum pada pria tua itu. Namun, kucing spiritual yang berdiri tidak terlalu jauh dari Lin Tian bergerak. Dalam sekejap, satu demi satu bilah angin menghantam benda-benda itu, menyebabkan semua benda itu hancur di udara, atau dikirim terbang. Ekspresi lelaki tua itu segera berubah serius. Siapa itu? Itu hanya makhluk roh yang aku besarkan. Lin Tian tertawa ketika dia melihat lelaki tua itu, dan lelaki tua itu bertanya dengan curiga, seekor makhluk roh yang dapat melepaskan kekuatan yang begitu besar. Saya khawatir itu bukan binatang roh biasa. Kamu tidak perlu peduli tentang binatang roh apa mereka. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk membuat mereka kuat dan membuat mereka luar biasa. Lin Tian berkata sambil melihat si idiot besar, Luda. Luda berdiri di sisi lelaki tua itu. Meskipun dia tidak tahu identitas lelaki tua itu, dia masih menatap lelaki tua itu dan berbicara dengan nada serius, Tuan, jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu. Orang tua itu sebenarnya ingin Luda berkultivasi lebih dari siapapun, tapi dia sendiri tidak tahu teknik tubuh, jadi dia tidak akan mengajari Luda. Namun, dia khawatir Lin Tian berbohong, jadi lelaki tua itu memandang Lin Tian, jika kamu ingin membawanya pergi, kamu bisa. Oh, apakah Anda memiliki syarat? Melihat ekspresi pihak lain, Lin Tian tahu bahwa dia tidak akan melepaskannya begitu saja, tetapi Luda menjadi cemas, Tuan, saya tidak akan pergi. Orang tua itu memandang Luda, idiot itu, dan berkata tanpa daya, kita akan membicarakannya nanti. Luda menyadari bahwa orang yang membesarkannya di depannya benar-benar memiliki niat untuk mengiringnya pergi, jadi dia segera duduk di samping dan merajuk pada Lin Tian, aku tidak akan pergi denganmu. Anda harus menyerah pada pikiran itu. Melihat itu, Lin Tian tertawa tak berdaya, tetapi lelaki tua itu tidak peduli apakah Luda mau atau tidak. Dia menatap Lin Tian dan berkata, saya akan mengontrol tingkat kultivasi pada tingkat yang sama seperti Anda, dan jika Anda dapat menggunakan teknik tubuh untuk mengalahkan saya, maka saya akan berjanji kepada Anda. Teknik tubuh mengalahkanmu? Ya, bukankah kamu bilang akan melakukannya? Coba saya lihat apakah Anda telah mempelajarinya sendiri. Orang tua itu membuang metode untuk mempersulit Lin Tian. Lin Tian tiba-tiba tidak bisa menahan diri dan tertawa. Lelaki tua itu bertanya dengan curiga, apa yang kamu tertawakan? Kamu benar-benar meremehkanku. Oh, dia begitu percaya diri? Saat lelaki tua itu berbicara, dia mengendalikan tingkat kultivasi untuk berada pada tahap awal pendirian yayasan. Lin Tian tersenyum, tidak apa-apa jika tidak pada tahap awal, pada tahap kesempurnaan agung. Paragon? Apakah kamu tidak takut aku akan menjatuhkanmu terbang? Orang tua itu terkejut. Bagaimanapun, lingkaran besar adalah ranah terakhir dari pendirian yayasan. Ada lingkaran awal, pertengahan, akhir, puncak, dan besar pendirian yayasan. Jika kamu bisa menabrakku, maka ayo bicara. Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi lelaki tua itu tidak punya pilihan selain mengontrol tingkat kultivasi di lingkaran besar pendirian yayasan. Setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan sebuah botol di atas meja terbang keluar. Di bawah kendali pikiran lelaki tua itu, botol itu terbang menuju Lin Tian. Namun, tubuh Lin Tian tidak memiliki spirit ki, tetapi dia masih bertindak seperti orang tua, menghindari serangan itu seketika. Dia tidak cukup bersenang-senang saat dia tertawa, satu terlalu sedikit, saya ingin mengendalikan beberapa orang lagi. Orang tua itu curiga dan mengendalikan tumpukan lain, tetapi hasilnya sama. Dia bahkan tidak bisa menyentuh Lin Tian sama sekali, dan tubuh Lin Tian tidak menggunakan energi sama sekali. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu diam-diam terkejut, teknik tubuh macam apa yang digunakan anak ini untuk benar-benar menakutkan. Luda, yang berada di samping, juga mulai gelisah. Terutama karena bahkan dalam mimpinya dia ingin melawan orang lain tanpa bergantung pada energi spiritualnya, tapi Lin Tian tidak hanya menggunakan teknik Heavy Shadow, dia bahkan menghancurkan botol dengan satu tangan, dan tangannya bergerak seperti bayangan saat dia dengan cepat meraih sepotong botol yang pecah, dan tertawa sinis. Dragoness Shadow Claw juga merupakan teknik tubuh. Begitu cepat. Orang tua itu kaget. Dada terbuka lebar, darahnya mendidih. Kemudian, Lin Tian meraih pecahan itu, menjentikkan jarinya, dan tertawa, teknik jari. Juga merupakan teknik tubuh. Fragmen ini terbang melewati lelaki tua itu dan menabrak dinding di belakangnya. Orang tua itu terkejut ketika dia melihat bahwa pecahan itu telah tenggelam jauh ke dalam dinding. Jika itu melewati leherku, aku mungkin akan lumpuh. Wajah Luda juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan dia bahkan menatap Lin Tian dengan kaget.
Orang tua itu menarik sikapnya yang mengesankan, berbalik, dan menarik napas dalam-dalam dengan punggung menghadap Lin Tian, bawa dia pergi, jangan pernah kembali lagi. Luda tertegun, matanya langsung memerah, tidak, aku tidak akan pergi. Kamu benar-benar tidak akan pergi, tanya lelaki tua itu. Iya. Bukankah kamu ingin menjadi seperti orang lain sejak kamu masih muda? Tapi dia bukan kultivator immortal. Namun, saya masih bisa bertarung dengan kultivator immortal dan menjadi pria di atas yang lain. Benarkah? Orang tua itu bertanya. Luda ingin membantahnya lebih jauh, tetapi aliran udara mengalir keluar dari tubuh lelaki tua itu dan langsung mengusir lelaki besar itu. Orang tua itu berkata dengan dingin, ya ampun, jangan menangis. Apa itu? Luda benar-benar ingin menangis, terutama setelah mengikuti lelaki tua itu selama bertahun-tahun, dia adalah ayahnya sendiri. Ayo pergi. Orang tua itu berteriak, tetapi Luda tidak ingin pergi, jadi dia berdiri di luar dengan linglung untuk waktu yang lama. Lin Tian, sebaliknya, menatap botol-botol itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, benda-benda penguat tubuh ini, bagaimana Anda mendapatkannya? Saya membacanya di sebuah buku kuno. Orang tua itu tampak tenang, tetapi hatinya kacau. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan Luda tumbuh dewasa, dan dia lebih enggan daripada siapapun untuk menghadiahkan seseorang sekali ini. Tetapi lelaki tua itu juga tahu bahwa Luda yang berada di sisinya, akan selamanya menjadi manusia, dan tidak akan memiliki prestasi apapun. Bahkan, dia mungkin mati karena usia tua 100 tahun kemudian. Dia tahu bagaimana perasaan Lin Tian saat ini, jadi dia berjanji pada lelaki tua itu, jangan khawatir. Akan ada hari ketika kamu mendengar namanya di benua itu. Saya harap Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan. Jika tidak, bahkan jika aku mati, aku akan membalas dendam. Orang tua itu dengan keras mengucapkan setiap kata dengan punggung menghadap Lin Tian. Lin Tian tahu bagaimana perasaan pihak lain, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berjalan keluar dan menghibur Luda, ketika kamu cukup kuat, dia tidak akan bisa mengusirmu, kan? Luda tidak tahu apakah Lin Tian mencoba menghiburnya atau memprovokasi dia. Singkatnya, dia segera menjadi lebih energik, bisakah aku benar-benar sekuat kamu sekarang? Tentu, tapi dengan fisikmu, kamu jauh lebih kuat dari apa yang baru saja aku tunjukkan. Lin Tian bersikeras dengan semil. Luda hanya bisa melihat ke dalam rumah, lalu tiba-tiba berlutut dan bersujud 3 kali. Sebelum dia pergi, dia bahkan berteriak, Tuan! Hati-hati! Dengan itu, Luda berbalik dan meninggalkan gunung, membawa binatang rohnya bersamanya. Orang tua itu berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu dia perlahan berbalik. Dengan air mata berlinang, dia menghela nafas, itu bagus juga, sudah waktunya bagiku untuk melakukan urusanku sendiri. Ketika Luda berangkat ke kota pengobatan di puncak gunung, dia masih agak tertekan. Namun, Lin Tian tidak terlalu mengganggunya dan langsung membawanya kembali ke kediaman Bai. Ketika Bayu melihat bahwa Lin Tian telah kembali, dia segera menunggunya dengan hormat. Namun, ketika dia melihat ada orang besar yang mengikutinya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa ini? Muridku. Lin Tian berkata dengan sangat lugas, dan ini juga murid pertama yang dia terima secara resmi setelah sembuh. Bayu tertegun sejenak, lalu langsung menyapa, tolong. Lin Tian tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan keluarga Bai dan malah menggunakan alasan memurnikan pil untuk segera kembali ke pavilionnya. Bayu hanya bisa diam. Tetapi ketika Tian Bing, yang sedang menunggu di pavilion, melihat bahwa Lin Tian telah menerobos ke tahap awal pendirian yayasan, dia terkejut. Lin Tian tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi melihat ke arah pintu dan bertanya, lihat siapa yang saya bawa. Orang-orang? Di mana itu? Tian Bing datang ke pintu dan melihat Luda duduk di tangga dengan perasaan tertekan. Ketika Tian Bing melihat bahwa itu adalah pria besar ini, dia berteriak kaget, leluhur, mengapa kamu membawanya ke sini? Dia muridku, dan dia juga paman bela dirimu. Lebih sopan padanya di masa depan. Ah, paman bela diri? Leluhur. Ini, apa yang terjadi? Tian Bing sedikit tidak mau, tetapi Lin Tian baru saja akan menjelaskannya dengan benar kepada Luda dan Tian Bing, jadi dia menjawab sambil tersenyum, dia adalah tubuh limbah, dan tipe kekuatan pada saat itu. Apa, limbah tubuh? Tian Bing sedikit terkejut. Luda tidak benar-benar memahami tubuhnya sendiri, jadi ketika dia mendengar tentang tubuh limbah, dia dengan penasaran memandang Lin Tian dan bertanya, apa itu tubuh limbah? Apa kekuatan lagi? Lin Tian menyandarkan tangannya di punggungnya dan menjelaskan masing-masing dan setiap dari mereka. Jutaan tahun yang lalu, mereka adalah penguasa benua. Pada saat itu, ada banyak jenis fisik yang berbeda dan tubuh limbah yang paling istimewa juga dikenal sebagai raja fisik. Namun, kemunculan spirit nanti. Tubuh limbah jatuh dari altar dalam sekejap. Roh. Tian Bing curiga, tetapi Luda sedikit gelisah. Lalu, apakah fisikku saat ini masih berguna?
Menghadapi pertanyaan kedua orang ini, Lin Tian tertawa, roh adalah fisik yang dapat merasakan energi roh langit dan bumi. Misalnya, mayoritas kultivator memiliki akar spiritual karena mereka memiliki roh. Selain spirit, ada beberapa fisik khusus yang juga bisa merasakan energi roh. Misalnya, ada 5 tubuh unsur umum, tubuh obat langka, dan sebagainya. Namun, meskipun mereka tidak dapat memadatkan akar spiritual mereka, mereka dapat menggunakan metode khusus untuk merasakan dan berkultivasi di dalamnya. Tian Bing mengerti, tetapi Luda belum mendapatkan jawaban yang diinginkannya, jadi dia memandang Lin Tian dengan curiga. Lin Tian kemudian menjelaskan kepadanya, tubuh limbah, karena mereka tidak dapat merasakan energi roh apapun, setelah 1 juta tahun evolusi, energi roh di benua itu secara bertahap menjadi berlimpah, menyebabkan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, terutama mereka yang dapat menggulingkan gunung dan membalikkan lautan, terbang dan melarikan diri dari bumi, menjadi keahlian mereka. Adapun tubuh limbah, karena kekuatan mereka lebih rendah daripada kultivator, dan karena teknik tubuh mereka secara bertahap kurang, mereka menjadi lumpuh. Tetapi jangan khawatir, dengan saya akan mengajari Anda teknik tubuh yang baik dan juga akan memperkuat pelatihan Anda. Mendengar itu, Luda segera bangun dengan gembira. Lalu, kapan kamu akan melatihku? Jangan khawatir, aku akan memberitahu kalian kategori tubuh limbah sekarang. Tian Bing, yang berada di samping, murung, leluhur, dia sudah menjadi muridmu, lalu bagaimana denganku? Mengapa kami masih memanggilmu leluhur? Karena aliran air adalah leluhur sekte Tian Shui dan Anda adalah muridnya. Jika aku menganggapmu sebagai muridku, itu akan menjadi kekacauan generasi. Lin Tian tertawa tak berdaya, tetapi Tian Bing tidak senang, dan apa yang dikatakan Lin Tian masuk akal, saat dia berkata dengan depresi, kalau begitu aku hanya bisa terus memanggilmu leluhur. Lin Tian tertawa dan kemudian melanjutkan menjelaskan kepada mereka berdua, tubuh limbah adalah jenis pertahanan, tipe kekuatan, tipe kecepatan, tipe persepsi, tipe ringan, dan tipe pertahanan yang paling umum terlihat. Leluhur, apa perbedaan antara kelima ini? Tian Bing tidak mengerti, tetapi Luda juga tertarik dan bertanya, itu, apakah berbeda? Lin Tian terus menjelaskan setelah melihat mereka berdua. Jenis kekuatan akan jauh lebih kuat daripada teman sebaya. Kecepatan serangan pengguna akan lebih cepat daripada level yang sama. Tipe perseptual, reaktansi dan penghindaran akan lebih cepat dari level yang sama. Bentuk cahaya, tubuh ringan, kecepatan bergerak, atau kemampuan melompat akan lebih kuat dari level yang sama. Pertahanan tubuh lebih kuat dari yang lain. Setelah mengatakan itu, Lin Tian menambahkan, tapi ini adalah perbandingan antara tingkat kultivasi yang sama dan jenis teknik tubuh yang sama. Luda dan Tian Bing tiba-tiba menyadari, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, legenda mengatakan bahwa ketika 5 tubuh digabungkan, seseorang dapat menggunakan teknik langit sunyi, yang lebih kuat dari teknik apapun. Tapi itu hanya rumor. Mendengar itu, Tian Bing berkata dengan cepat, jika Anda ingin mendapatkan kelima tubuh limbah yang berbeda, Anda perlu menemukan 4 lainnya dengan fisik yang berbeda. Meskipun Luda bodoh, dia tahu bahwa limbah tubuh sangat langka. Bahkan jika ada, kebanyakan orang mungkin akan menganggapnya sebagai manusia seperti dirinya, jadi bagaimana mungkin dia bisa muncul? Itu tidak sama untuk Lin Tian, 10.000 tahun yang lalu, dia telah melihat tidak lebih dari 5 tubuh limbah dan bahkan ada beberapa yang berulang. Ingin melihat 5 tubuh limbah yang berbeda, itu praktis lebih sulit daripada naik ke surga. Kamu dipanggil Luda, dan mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi muridku. Namun, murid-murid saya harus memiliki semacam gelar, apa yang ingin Anda sebut diri Anda? Nama? Saya bahkan belum mulai berkultivasi, jadi mengapa saya membutuhkan ini? Luda mengejek dirinya sendiri. Tetapi Lin Tian benar-benar menggelengkan kepalanya, dan melihat ke arah Luda sambil berkata sambil tersenyum, saya, Lin Tian, selalu ketat dalam menerima murid, dan setiap murid harus terkenal, karena di masa depan, saya harus menjadi tuan yang akan mengguncang dunia. Setelah Luda membuat darahnya mendidih karena marah, Luda berkata dengan malu-malu, ini, kamu sebenarnya tuanku, maka kamu akan memberiku nama. Tian Bing menggoda dari samping, leluhur, lihat seberapa besar dia, panggil saja dia Big Al. Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan ragu-ragu sebelum berkata, panggil saja kamu Kaisar Lu Huang. Bukankah ini terlalu menakutkan? Setelah mendengar bahwa itu adalah Kaisar dan tuannya, Luda merasa agak malu. Tian Bing tidak bisa menahan tawa, Kaisar Lu Huang. Leluhur, kamu, berapa banyak orang yang akan membunuhnya? Aku akan membunuh siapapun yang membunuhnya. Mata Lin Tian berkedip dingin, Tian Bing segera menarik kembali senyumnya dan berkata dengan canggung, leluhur, aku hanya bercanda. Lin Tian kemudian melihat ke arah Luda dan tersenyum, ini dia, Kaisar Lu Huang. Iya. Luda juga dengan canggung menerimanya, sementara Lin Tian membiarkan Tian Bing melihatnya, karena dia berencana untuk mulai mengajar Luda. Luda mendengarkan dengan seksama, sementara Lin Tian menjelaskan secara rinci.
Tian Bing yang tersembunyi dalam bayang-bayang mengintip dan menjadi curiga. Leluhur ini, bagaimana dia tahu cara mengolah tubuh limbah? Lin Tian yang ada di sana tidak peduli tentang Tian Bing yang mengintip, tetapi mencoba yang terbaik untuk mengajarinya. Keesokan harinya, saat fajar, Tian Bing terbangun dalam keadaan linglung. Nangong yang juga duduk dan bertanya, "Kakak, mengapa di luar sangat berisik?" Di luar. Tian Bing menjadi penasaran, dan kemudian, dia mendengar hehehe. Dengan demikian, Tian Bing membawa Nangong Yan keluar pavilion. Dia melihat bahwa di luar di halaman, itu adalah luda. Dia telah mengikat banyak tas dan berlari berputar-putar. Lin Tian berbaring di rumput di tengah dan tertidur. Adapun Nangong Yan, dia segera berlari dengan gembira, "Kakak." Lin Tian berdiri dan menatap Nangong Yan sambil tersenyum, "Kamu sudah bangun?" "Iya." Nangong Yan mengangguk dan tersenyum, lalu melihat ke arah luda yang berlari dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, bukankah dia paman itu? Apa yang dia lakukan?" "Dia sedang berlatih." Lin Tian tertawa, tetapi Tian Bing datang ke sisinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang dia latih?" "Membawa beban, pelatihan teknik tubuh tingkat dasar." Tian Bing tidak begitu mengerti, tetapi Lin Tian linglung beberapa saat sebelum dia menjawab, "Saya akan memperbaiki beberapa pil teknik tubuh. Saya akan berlatih dengannya, jika tidak efisiensinya akan terlalu lambat." "Pil teknik tubuh?" Tian Bing tampak bingung, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan. Sebaliknya, dalam beberapa hari berikutnya, Lin Tian tinggal di keluarga Bai untuk meramu pil. Ada Ki Pills dan Body Teknik Wei Pills. Pil teknik tubuh disimpan di mulut luda sepanjang waktu, dan dia bahkan telah memberikan beberapa teknik tubuh kepadanya. Adapun Ki Pills, ia melemparkan beberapa ke keluarga Bai dan pagar pengasuh wali kota Es untuk mengirim mereka as untuk binatang roh. Ia terus mencari keberadaan tetrahydrazine. Seperti ini, 3 hari berlalu. Sampai hari keempat ketika Yauran memimpin adalah orang-orang untuk keluarga Bai lagi, dan ketika Bayu bergegas ke halaman tempat Lin Tian dan yang lainnya berada, dia berteriak dengan cemas, "Tidak bagus." Lin Tian berbaring di sana dengan tenang, sementara luda terus berlari tanpa bergerak, tetapi Tian Bing naik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Bai, ada apa?" Keluarga Yao telah membawa Master Jimat Jiwa Bintang 4, Tuan Yu di sini." Ekspresi Bayu jelek. "Tuan Jimat Jiwa Bintang 4. Tian Bing menarik napas dalam-dalam, sementara Bayu berkata dengan cemas, "Tuan kamu ini sangat menakutkan, dan Tuan keluarga Yao jelas ada di sini untukmu." Tian Bing dengan cemas berlari ke Lin Tian dan berjongkok, "Khawatir, leluhur, Master Jimat Jiwa Bintang 4 ini tidak sederhana. Itu hanya sampah, tidak perlu memperhatikannya." 8 kata pendek Lin Tian menenangkan suasana hati Tian Bing, tetapi Bayu tertegun. Tidak hanya itu, Tian Bing bahkan berjalan ke Bayu dan tertawa, "Pergilah, beritahu keluarga Yao bahwa itu hanya sampah, leluhur kita tidak ingin repot-repot dengan mereka." Hah? Bayu langsung kaget.